93,3 FM Thompson News Radio. Sahabat Thompson, masih bersama Didiana di hari ini, hari Selasa 26 Desember 2023. Dan seperti biasa, setiap Selasa sore pukul 4 waktu Indonesia Tengah hingga pukul 5 sore, Thompson News Radio Bali bekerjasama dengan Diamet Bali mempersembahkan talkshow yang berkaitan tentang kesehatan. Dan untuk hari ini, Selasa 26 Desember 2023, kita akan berbincang tentang psikologi bersama narasumber kami, Ibu Ira Putriani Juwita SP, psikolog, dengan tema menyembuhkan luka batin. Sahabat Thompson, luka batin adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan luka atau rasa sakit yang terjadi dalam diri seseorang secara emosional, mental, atau spiritual. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan perasaan atau penderitaan yang tidak terlihat secara fisik, tetapi bisa mempengaruhi kesejahteraan dan keseimbangan emosional seseorang. Luka batin bisa disebabkan oleh banyak faktor, termasuk trauma masa lalu, kehilangan orang yang dicintai, kegagalan, kekecewaan, atau konflik dalam hubungan. Dan ini bisa meliputi rasa sedih, kesepian, rasa bersalah, rasa tidak berdaya, perasaan rendah diri, kecemasan, bahkan depresi. Luka batin juga bisa muncul akibat adanya perasaan tidak adil, ketidakpuasan diri, atau ketidakmampuan untuk mengatasi stres dan tekanan hidup yang dialami. Nah, di studio Thompson News Radio saat ini sudah hadir narasumber kita, Ibu Ira, yang akan berbagi informasi dan berbincang-bincang tentang bagaimana sih cara menyembuhkan luka batin. Selamat sore Ibu. Sore Mbak Dian, sore semuanya. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ijo-ijo seger. Nah Bu, tadi kan saya udah sampaikan ya di depan tentang luka batin ya. Dan luka batin itu sebenarnya kan setiap manusia mengalami, punya. Cuma memang ada yang tidak menyadari mungkin ya Bu. Nah di kesempatan sore hari ini kita akan membahas nih bagaimana cara biar kita bisa menyembuhkan si luka ini, luka batin ya. Kalau luka di tangan kita kelihatan ya, bisa pakai betadine. Nah, jadi ya kan kalau luka fisik itu kan tadi yang terluka, ada darahnya gitu kan. Nah, kalau luka batin ini agak susah karena tiap-tiap orang pasti beda-beda gitu ya ekspresi yang dimunculkannya. Jadi ketika luka itu misalnya ada sesuatu yang kita mengingatkan akan kejadian masa lalu, itu kita bisa tiba-tiba menitikkan air mata. Tiba-tiba melo gitu, yang seperti itu yang gejala ringan. Ketika misalnya namanya luka itu tadi kan kalau misalnya lukanya cuma sedikit, cuma setetes darah, ya pastinya seperti itu. Tapi kalau misalnya lukanya sudah menganga yang perlu jahitan, nah itu yang perlu kita waspadai. Jadi kalau yang luka batin yang seperti itu misalnya sudah mulai menarik diri, makan sudah, jadi kehidupan yang harusnya normal dia tidak normal lagi gitu, tidur nggak bisa tidur gitu kan, insomnia terus apa namanya mimpi buruk, jadi yang seperti itu. Jangan khawatir, itu bukan hanya terjadi di orang dewasa, karena anak-anak pun bisa seperti itu gitu ya. Ketika misalnya dia tiba-tiba terbangun terus dia jerit-jerit kaget gitu, nah itu pasti ada sesuatu. Karena seperti yang Mbak Dian katakan tadi kan, bisa luka batin itu bisa terjadi apapun yang melukainya gitu ya. Ketika misalnya dia disakiti, dibullying, tapi apa namanya, anak-anak sekarang kalau bullying kan nggak kira-kira itu tadi yang seperti itu. Dan memang secara mental kan anak-anak sekarang lebih rapuh gitu, yang seperti itu gitu Mbak Dian. Jadi luka batin bisa terjadi di semua usia sekarang ternyata. Pada siapa saja ya. Betul. Jadi memang kan tahun ini memang kita harus waspada terhadap mental health supaya banyak kejadian negatif di luar sana jangan sampai terjadi lagi gitu Mbak Dian. Nah Bu, tadi Ibu bilang kan luka batin bisa menimpa siapa saja, tidak memandang usia. Nah sebenarnya definisi dari luka batin itu sendiri itu apa sih Bu? Jadi luka batin itu adalah merupakan pengalaman yang menyakitkan, yang sudah seperti di prolognya Mbak Dian tadi gitu kan, atau tekanan-tekanan. Jadi kalau kita mikir kan
kita yang udah besar ini yang akan mengalami. Bayangin Mbak, janin yang ada di dalam kandungan ibu itu apabila dia diabaikan, dia tidak diinginkan kehadirannya, atau ibunya itu mengalami tekanan fisik dari orang lain, tekanan mental, gitu, stres berat, itu bisa penelitian yang sekarang itu bisa berdampak. Jadi berdampak, dia itu seperti gampang melo, jadi lebih pesimis dibanding orang lain. Itu ternyata dampaknya itu diawali ketika dalam kandungan yang seperti itu loh, bayangin. Serem ya? Serem, makanya saya tadi bilang di semua usia itu bisa ada tekanan batin. Bagaimana kita diperlakukan itu tadi kan, kehilangan, kematian, itu kan rentetan yang ya tiap orang pasti beda, punya beda cara meresponnya. Nah, yang orang-orang yang misalnya memang pada dasarnya itu lemah di sisi mentalnya, itu bisa kena gitu. Seperti itu Mbak Dian. Berarti kan nggak seperti apa yang kita bayangkan, bahwa bayi itu ketika lahir dia benar-benar nggak mempunyai rekaman apa-apa, tapi ternyata dia bisa merekam apa yang dialami ibunya ketika dia ada di dalam kandungan. Ya kan, rata-rata kalau kita ngomongin kayak gini, kita berasal dari keluarga bahagia yang kandungannya itu, kalau kita mengandung semua orang itu surprise, semua orang tuh mendukung, happy, gitu kan, tapi di luar sana tidak semua seberuntung itu. Jadi menurut penelitian yang terbaru di jurnal-jurnal yang terbaru, ternyata memang bayi-bayi itu sudah merekam apa yang ada di sekitarnya. Jadi bayi-bayi yang diaborsi itu sebenarnya ketika alatnya masuk, dia itu bisa kayak melarikan diri gitu loh. Dia berusaha menjauh dari alat itu. Bayangin loh. Ya, yang seperti itu. Kayak mungkin alatnya ke sini, dia ke sini gitu ya, menghindar gitu. Jadi itu dimulai, bayangin itu kan nggak kita bayangkan bisa terjadi gitu. Ternyata itu terjadi, Mbak, gitu. Jadi mulai dari situ, jadi bagi ibu-ibu yang sedang hamil, bahagiakan diri, jangan sampai mulai pada saat ini ada yang jejak terekam yang kita di luar. Jadi si baby ya. Betul gitu Mbak Dian. Nah Bu, bagaimana sih tanda-tanda atau gejala umum yang kita bisa tahu, atau saya sendiri ini bisa tahu, oh saya ini ternyata batin saya terluka gitu. Ada tanda-tanda spesifik nggak sih yang bisa kita kenali? Seperti yang saya sudah bicarakan tadi, ketika kita mendengarkan lagu, tiba-tiba kita sudah menitikkan air mata. Kalau air mata bahagia nggak apa-apa, ya kan? Ada kan orang mengekspresikannya seperti itu, tapi ini kesedihan yang mendalam yang pasti, itu pasti luka batin. Jadi kalau mau kan yang diingat-ingat yang baik-baik aja. Jadi ketika misalnya dengar lagu pernikahan, nah kita menangis tapi menangis bahagia. Jadi ekspresi menangis itu kan bisa menangis, bisa sakit. Nah kalau luka yang mendalam itu tadi, misalnya kita bau parfum sesuatu aja, sudah yang seperti itu kan, menangis yang seperti itu kan yang saya alami. Jadi pada saat hamil dulu, pas kebetulan saya kalau hamil tuh tepar, yang parah banget sampai umur bayi kandungan umur 5 bulan baru bisa makan. Nah pada saat itu ada muncul parfum baru dirilis, dan saya mencium bau itu. Sampai sekarang ketika di mana aja mencium bau itu langsung kegambar, langsung refleks gitu, kayak diputar lagi dan tiba-tiba ngerasa mual juga gitu Bu. Jadi memang itu tadi salah merekamnya. Jadi yang direkam tuh jangan mualnya, tapi bahagianya kita pada saat hamil. Jadi meskipun kita tepar, loh kita bahagia, loh kita mau dapat anak, belum tentu di luar sana itu pasangan suami istri bisa anak. Jadi apapun itu yang direkam itu harus selalu yang positif. Nah kalau hasilnya yang direkam itu negatif, itu bisa menimbulkan luka batin. Gitu. Siap. Nah kan udah punya luka batin. Nah gimana sih caranya biar luka batin ini, kayak saya kan akhirnya jadi kayak bukannya benci ya, jadi kayak semacam menjadi kayak penghalang gitu loh. Nggak mau deh, padahal mungkin sebenarnya parfum itu kan nggak apa-apa gitu ya. Tapi karena saking merekamnya itu yang nggak baik tadi, otomatis kan saya jadi nggak jadi punya pandangan buruk gitu loh tentang parfum itu gitu. Nah, bagaimana caranya untuk kita yang sudah menyadari, oh saya punya luka batin nih, agar luka batin ini tidak menghalangi kehidupan kita sehari-hari? Jadi itu kan perkara trik ya. Nah kalau misalnya itu yang diomongin
dinasehatin itu nggak manjur, tentunya harus datang ke psikolog. Yang kita punya treatment atau terapi-terapi yang memang harus dijalankan. Tapi treatment itu pun seperti obat. Ketika diberikan, ketika tidak dilakukan, ya tidak mengobati, gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi ketika ada terapi yang harus dilakukan, ya kita harus kembali. Jangan mikir nanti datang ke psikolog itu sekali jadi harus sembuh. Selesai. Ya enggak gitu. Karena itu tadi kita komit enggak. Misalnya kita berikan ini, PR-nya di rumah harus melakukan ini gitu ya. Terus habis itu minggu depannya harus datang dan melakukan. Jadi yang seperti itu gitu. Kalau itu sampai yang parah banget. Tapi kalau yang seperti Mbak Dian tadi, jangan selalu yang kan parfum itu nggak salah ya. Yang salah kan kita yang hamil mual ya gitu kan. Nah itu tadi lah, mindsetnya dirubah. Nah itu yang harus dipelajari. Merubah mindset itu jangan sampai yang negatif. Nggak apa-apa kok, parfum ini parfum terkenal kok. Ini yang menciptakan dengan penelitian ilmiah kan gitu. Jadi memang harus dikonotasikan, oh iya ya ini kan lagi booming. Jadi yang ditampilkan adalah atau yang diingat, kita mengajari mindset kita bahwa yang diingat itu adalah yang booming, yang terkenal, yang bukan yang menyakitkan. Jangan yang diingat mualnya tadi. Jadi konotasinya jadi minyak wangi mual gitu. Harusnya green tea tadi lagi booming, itu menyegarkan gitu kan. Kalau kita harusnya bau green tea kan enak. Matcha kan secara teori matcha itu kan enak banget gitu kan. Jadi itu yang harus dipikirkan, oh ini matcha gitu kan, enak. Konotasikan ke es krim. Jadi konotasikan ke yang enak-enak gitu, jangan yang mual-mualnya gitu. Nah, sosial atau lingkungan kita tuh punya peranan nggak Bu untuk kita dalam menyembuhkan luka batin itu? Oh sangat. Apalagi itu keluarga dekat gitu ya. Kadang yang tidak kita sadari kalau kita menjadi orang tua, misalnya anak kita yang mengalami luka batin, adalah maunya orang tua adalah menasehati. Iya. Baik itu menasehati secara pengalaman hidup atau itu secara spiritual. Tapi pada orang yang sedang mengalami luka batin, dua-duanya tidak manjur. Tidak bisa terima dia? Iya, karena orang sakit jangan dikasih garam lagi, dia akan tambah sakit. Ya. Jadi kan harusnya menenangkan, support dia gitu kan, memberikan energi positif ke dia. Jadi biarkan dia dulu, nggak usah diomelin. Jadi kan orang itu kalau menasehatin, kita dengarnya sebagai omelan, bukan kata-kata baik. Betul. Jadi kan mending apa ya kira-kira yang menenangkan dia, disediakan tempat yang nyaman, dia sendiri nyaman pulang ke rumah misalnya seperti itu ya. Jangan terus dia mikir, nanti aku kalau sampai rumah diomelin lagi nih gitu. Mendingan nggak pulang. Mendingan nggak pulang. Nah itu kan tambah bahaya gitu kan. Mending di rumah kita memastikan dia aman. Tentunya bukan hanya fisik tapi juga aman mentalnya. Seperti yang saya katakan tadi, kalau misalnya dia terus juga nggak nyaman karena diomelin kan nggak lucu gitu kan. Jadi itu yang kita, lingkungan ini benar-benar mensupportnya. Jadi bukan membuli loh ya. Baru tadi itu baru nasihat yang bagus, nasihat agamis. Tapi itu tidak diperlukan pada orang-orang yang luka batinnya sedang lagi parah gitu. Seperti itu Mbak Dian. Jadi kalau gitu kan berarti antara keluarga itu, lingkungan sosial yang ada di sekitar terdekat itu harus tahu kan masalahnya, iya kan? Nah, misalnya nih ada anak lah si A gitu, dia ternyata mengalami hal buruk gitu. Nah, kita kan keluarga harus tahu masalahnya. Nah, kadang-kadang yang jadi masalah adalah si A sendiri tidak mau menceritakan gitu Bu. Nah, itu adalah kekepoan. Biarkan dia tenang dulu. Jadi kita nggak harus tahu. Jadi yang dibutuhkan adalah tempat yang nyaman kalau di keluarga, gitu ya. Bukan diomelin, kamu ini pulang jam berapa misalnya. Itu bukan tempat yang nyaman gitu. Mending nggak pulang sekalian gitu. Nah, seperti itu kan. Kita nggak harus tahu. Belum tentu. Kalau kita tahu masalahnya, kita tahu pemecahannya. Jadi tahu jalan keluar ya. Tahu jalan keluarnya. Jadi mendingan kalau kayak gitu, ayo datang ke psikolog gitu ya. Yang setidaknya itu punya, kita tidak berpihak. Kalau di orang kalau di orang tua itu kan berpihak banget. Ada beban. Yang seperti itu gitu kan jadinya. Kalau sudah tahu anaknya ini mengalami luka batin yang cukup parah gitu kan, itu sebaiknya dibawa ke profesional, karena
itu tadi kadang-kadang kekepoan kita membuat dia nggak nyaman gitu Iya, kan. malah Seperti dia itu. Jadi malah kan semakin menjauh ya. semakin terpuruk. Merasa Seperti itu. biasanya kan kalau kita kepo terus, kok kamu bisa gini sih? Ya, Kok ini?" gitu. harusnya kan begini. Secara agama kan begini Iya. kan kayak gitu. Akhirnya kan. jadi dia merasa ibaratnya dia punya masalah dengan dirinya sendiri aja dia belum bisa nyelesain. Ditambah ini dari luar gitu. Berarti pada saat kita tahu bahwa ada salah satu dari orang terdekat kita yang mengalami luka batin, satu yang harus kita lakukan adalah memberikan kenyamanan dulu, membiarkan dia menerima apa yang sedang dia rasakan dulu, baru Jadi kita nggak harus tahu masalahnya itu apa gitu. Oke. Sampai dia sendiri siap Yang ngomong, untuk bercerita jadi, ya. Betul. Soalnya kalau salah korek nanti bisa salah gitu. Gitu. Dan menimbulkan luka yang lebih dalam kan gawat ya. Sudah luka ditanyain lagi gitu Malah kan. tambah lebar. Tambah lebar tambah dalam kan gawat yang kayak Iya, gitu, Mbak. yang satu Gitu. belum sembuh udah tambah lagi lukanya. Nah, Bu, gimana nih cara menemukan keberanian? Kadang kan nggak semua orang dia tahu nih dia udah punya luka batin, tapi nggak semua orang juga punya keberanian untuk ya udah deh dihadapin, kemudian berusaha untuk mencari obat atau mencari cara untuk bagaimana aku bisa memulihkan diriku dari luka batin ini. Gimana Bu caranya? Nah itu agak repot ya karena kalau orang sudah terpuruk. Nah biasanya orang yang terpuruk itu kalau mau bangkit gitu kan, mau bangkit itu adalah percaya pada dirinya sendiri dulu gitu. Ketika orang terpuruk itu biasanya nggak pede gitu kan. Betul. Jadi yang dilakukan itu adalah percaya diri. Percaya diri itu dengan gimana sih? Ada ya orang yang bisa me time, Iya, ya kan? Jadi menyenangkan dirinya Diri sendiri sendiri, dulu gitu kan, terus berhias, Iya, bersolek. Maksudnya siap menghadapi masa depan gitu. Jadi merawat kebersihan diri itu salah satu cara untuk kita pede dulu. Pemilihan warna baju juga. Iya. Jadi ketika kita nggak semangat, ayo pakai baju merah gitu Iya, kan, bener. yang seperti itu gitu ya. Ayo keluar. Jangan kalau nggak gitu udah nggak mandi, mager pulang. Nah Iya. rata-rata kalau udah kena mager, Diturutin itu yang kayak gitu. nah itu nggak boleh. Malas mandi, Malas gerak. malas gerak, udah di kasur aja. Akhirnya pikirannya kemana-mana, malah tambah parah. Nah itu yang harus dijaga yang seperti itu. Jadi kita harus bergerak nih, karena otot kita ini tujuannya untuk gerak, bukan untuk diam. Betul. Iya kan? Nah ketika otot itu tidak bergerak itu ada asam laktatnya. Asam laktat itu kalau nggak mandi nggak bisa hilang. Nah, iya. kan itu jadi berurutan kemana-mana. kemana-mana. Jadi me time, terus kita makanan sehat loh Mbak. Jangan junk food. Iya. Ya, jadi kalau yang kayak gitu, ayo sudah mulai makan sayur, makan buah, itu berpengaruh sekali. Pantesan ada yang bilang ketika kamu ingin menenangkan diri, cobalah kamu grounding dengan banyak-banyak makan sayur atau berubahlah sebentar untuk jadi vegetarian. Ya, Berarti itu ternyata benar ya Bu? Iya, karena kalau misalnya daging bisa hipertensi gitu Iya, kan. Jadi kan itu meningkatkan amarah yang iya, seperti itu. emosional. Kita mau grounding di Bali nih. Ah. Mari kita ke pantai kita. Promosi Murah Dirjen pariwisata. Jadi 2000, seperti itu. Jadi kita harus ada self healing gitu. Jadi kita mau kemana nih? Setelah kita membereskan ya kita keluar, kita hirup udara segar, oksigen yang banyak gitu kan. Supaya otak kita juga bisa berpikir secara jernih gitu kan. Seperti itu. Jadi nggak ngelihatnya 3x4 aja tuh di kamar tembok aja yang dilihat. Apalagi kalau pintunya tertutup. Nah itu kan oksigen kan, ya. itu sirkulasi Itu udara juga pengaruh sangat berpengaruh. Jadi pertama kan pasti fisiknya ya. Oksigen itu berguna bagi fisik. Nah fisiknya ini kan membuat otak itu kalau kurang oksigen juga mikirnya nggak ngeblank gitu. Jadi memang kita harus menyeimbangkan antara fisik dan mental gitu Mbak Dian gitu. Berarti healing itu bener ya Bu? Oh bener banget. Istilah healing itu ya bisa jadi terapi juga. Nah kan tadi Ibu bilang ketika seseorang menyadari atau mungkin keluarganya sudah menyadari bahwa ada anggota keluarga yang luka batinnya sudah cukup parah dan butuh profesional untuk mendapatkan bantuan untuk menyembuhkan ini. Apakah terapi yang diberikan oleh psikolog atau profesional ini itu adalah satu-satunya cara yang efektif untuk menyembuhkan luka batin?
bukan satu-satunya cara. Itu tadi yang saya bilang, kalau kita itu bisa healing pribadi, self healing tadi. Kalau misalnya yang masih skalanya rendah ya, masih yang ibaratnya kayak lecet dikit gitu kan, yang seperti itu gitu kan. Itu bisa self healing, itu yang paling utama sih. Pokoknya kita benar-benar harus pede, kita menjaga kesehatan fisik. Nanti mentalnya kebawa pelan-pelan. Nah, tapi kalau sudah sampai yang teriak-teriak, nggak bisa tidur, nah itu kalau sudah sampai nggak bisa tidur segala, levelnya bukan psikolog lagi, harus psikiater karena harus dibantu dengan obat. Nah, baru konseling-konselingnya nanti dilakukan oleh psikolognya seperti itu. Jadi malah multidisipliner, jadi butuh bantuan banyak profesional, jadinya nggak cuma satu. Jadi kalau misalnya udah sampai segitu, apakah juga perlu hipnoterapi? Nah, yang seperti itu. Nanti jadi karena itu banyak yang terlibat. Jadi untuk kasus-kasus kalau kita ngomong luka ya, sekarang itu kan masalahnya dikit-dikit karena sudah tahu istilah ini jadi luka batin, dikit-dikit luka batin. Padahal segampang itu. Jadi kan kalau misalnya trauma, pelecehan seksual. Nah, yang sudah kasus berat itu kan. Itu yang perlu ditolong multidisipliner yang seperti itu. Perlu jadi banyak bantuan. Nah, kita kan dulu taunya yang seperti itu. Tapi setelah dilihat kesininya, kenapa banyak kasus bunuh diri itu dari luka batin yang tidak tersembuhkan. Jadinya seperti itu. Jadi kan adanya talk show hari ini juga kita mau membantu secara luas supaya kita harus sadar anggota keluarga kita itu seperti apa keadaannya, sehingga jangan sampai kita itu preventif, mencegah sebelum terjadi apa-apa gitu ya. Jadi seperti itu. Ternyata kan anak-anak sekarang kalau di zaman dulu kekuatan mentalnya masih beda gitu lebih tangguh ya. Atau ya memang yang sekarang krisis ekonomi atau segala macam ya. Yang penting juga kan anak-anak sekarang itu banyak memakai medsos ya. Jadi ketika kok temanku kaya banget ya, temanku kok liburan ya, temanku kok makan-makan, terus dibandingkan dengan dirinya sendiri, kok aku ini bukan siapa-siapa ya, aku kok nggak bisa melakukan ini. Nah, jadinya gitu. Jadi itu salah satu yang bisa menjadi penyebab. Jadi itu tadi, mempergunakan media sosial dengan sebaik-baiknya, harus gitu bijak, kan. Gitu kan. Jadi ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain aja sudah kesakitan sendiri, padahal kan kita nggak tahu anak ini nggak pernah kemana-mana kok, kayaknya kok luka batin, padahal dari situ gitu. Dia misalnya kehilangan pendapatan atau dia secara ekonomi kurang, belum lagi nanti ada bulian. Jadi bulian sedikit itu sudah menjadi pemicu, udah jadi trigger, padahal harusnya nggak segitu-segitu amat. Orang lain kan mikirnya nggak, tapi dia sudah buat dia itu jadi bom. Karena dia sudah memendam itu tadi, luka batin yang kita nggak tahu gitu. Seperti itu, Mbak Dian. Serem ya? Iya, menarik juga Bu, karena belakangan ini juga kasus-kasus suicide, bundir itu kebanyakan orang lingkungannya tuh kaget gitu. Karena kok sebenarnya nggak ada apa-apa sih gitu kan. Katanya baik-baik aja, tiba-tiba kok jeder ada kejadian gitu. Karena itu tadi, kok teman-temanku sudah kemana-mana, aku belum gitu kan. Temanku udah beli apa-apa, aku kok nggak ngapa-ngapain, aku nggak beli apa-apa gitu kan. Gitu. Sama itu tadi, perlakuan yang di rumah, teman-temannya nggak apa-apa, misalnya temannya nggak punya apa-apa, tapi dia didukung, keluarganya keluarga harmonis, yang biasa aja, sementara dia sendiri di rumah suasananya toksik gitu. Jadi yang seperti itu. Atau dia merasa ditinggalkan, jadi secara materi dia dikasih, dia bisa beli teman, tapi bapak ibunya cerai dan nikah sendiri-sendiri dan dia diabaikan. Ini terabaikan, itu juga merupakan luka batin gitu. Jadi kita nggak pernah bisa menyepelekan, karena kasusnya pasti bukan hanya itu, rentetan di belakangnya itu pasti banyak ceritanya yang kita nggak tahu gitu. Jadi itu tadi, kita mau cerita dari mana dulu nih. Nah itu kan nggak bisa sejam 2 jam di ruang praktek gitu kan. Butuh beberapa kali. Nah itu yang orang, kenapa sih kok harus bolak-balik? Nah pengalaman hidup udah berapa tahun harus disingkat dalam 1 jam kan nggak mungkin gitu. Seperti itu Mbak Dian. Kalau mau tuntas luka batinnya, belum lagi kalau orangnya itu ya kan, kalau baru kenal belum tentu dia mau bercerita gitu kan. Jadi untuk mencapai titik poin kesakitannya itu kadang-kadang malah butuh waktu lama karena kan dia masih ini ceritain nggak ya, atau dia tidak menyangka bahwa itu luka batin. Kita kan nggak pernah tahu, misalnya dia pas hamil di
diinginkan atau tidak. Nah, ketika kita ngomong sama orang tuanya, ternyata akhirnya bisa ditarik benang merah ya. Jadi itu bukan proses yang sebentar kan, Mbak? Iya. Dan itu memang harus dilakukan profesional, nggak main-main gitu. Karena kan kita nggak menyalahkan. Gitu ceritanya. Nah, berarti kan pada proses penyembuhan atau pada saat terapi itu juga membutuhkan kerjasama banyak pihak. Oh, ya? Sangat. Karena bukan hanya yang dia aja. Ya. Jadi ketika itu di rumah ya harus kita ngomongin sama orang tua. Kalau itu di sekolah ya kita dengan gurunya. Gitu. Seperti itu, Mbak. Luar biasa ternyata ya, tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Ini kalau semua orang aware tentang luka batin, Bu Ira PR-nya banyak banget ya. Gitu. Nah, Bu, berkaitan dengan luka batin kan, luka batin itu kan tadi kan perasaan yang tidak menyenangkan. Nah, perasaan-perasaan itu kan kita sebagai manusia hidup itu kan pasti akan terus fluktuatif, berkembang terus kan, akan berganti-ganti perasaan atau emosi. Nah, bagaimana nih cara kita, saran Ibu sebagai seorang psikolog untuk kita untuk menjaga emosi agar jangan sampai kita nih bikin luka baru buat diri kita sendiri gitu, atau minimal buat diri kita sendiri atau buat orang lain. Itu banyak banget pertanyaannya sebenarnya ya. Jadi kan yang paling penting itu gini loh, bagaimana Mbak Dian bisa menjalani kehidupan di depan tanpa terseret masa lalu. Nah, itu yang paling penting kan. Bagaimana kita bisa menjalani kehidupan secara optimal tanpa membawa kesakitan. Nah, tentunya jangan menganggap itu kesakitan. Kalau yang gampang ya, maksudnya kita akan melihat sisi positifnya, seperti yang tadi Mbak Dian lakukan, jangan diingat mualnya, tapi yang diingat adalah bahagianya. Kita mendapatkan anak itu bahagia gitu. Jadi yang itu yang akan kita terapkan gitu kan. Selalu mengambil positifnya, jangan diambil negatifnya. Kalau ini kan yang masalah yang sebenarnya sepele ya Mbak. Yang berat itu kalau yang memang masalahnya berat, yang pelecehan seksual, kayak mungkin pernah diperkosa gitu itu ya. Itu yang lebih berat karena itu memang sakit secara ini kan memang sakit. Nah, itu yang memang yang kayak gitu harus bisa ada teori pemaafan. Teori memaafkan diri sendiri, tidak menyalahkan. Kan ada aku salah pakai baju ya sehingga aku diperkosa misalnya. Jadi yang seperti itu. Jadi memaafkan diri sendiri, memberikan apresiasi pada tubuh, bisa bertahan hidup sampai tahun sampai sekarang bisa melakukan aktivitas yang seperti itu sebenarnya. Tapi itu nggak gampang. Di prakteknya itu kita lakukan secara bertahap, disesuaikan dengan kemampuan mental si pasien seperti itu. Berarti nggak bisa disamaratakan. Nggak bisa, karena kesakitannya tingkatnya kan kita nggak pernah tahu. Ya. Tipe jenis lukanya itu seperti apa, kan obatnya menyesuaikan dengan lukanya seperti itu Mbak Dian. Iya, ya nggak mungkin lah yang keiris terus sama yang hampir putus. Operasinya itu lebih lama, obatnya juga pasti juga beda gitu. Nah, kalau yang udah lagi dalam proses penyembuhan nih, dia udah sadar, udah terapi, dia udah niat banget untuk menyembuhkan luka batin, apa yang harus dilakukan untuk biar tetap ada di situ gitu, biar nggak lagi keseret-seret lagi ke belakang gitu, apa ya sih yang harus dilakukan? Kalau itu berhubungan dengan lingkungannya toksik, harusnya dia meninggalkan lingkungan itu, mencari lingkungan yang support sistemnya bagus. Nah, kalau lingkungan toksiknya keluarga, masa ganti keluarga? Bukan ganti keluarga, ganti rumah kali. Jadi yang dipikir seperti itu gitu ya. Kalau misalnya punya rumah yang kayak gitu, berarti kita ada upaya, aku harus kerja, aku harus kontrak, aku harus lepas dari. Meminimalisir. Jadi tetap mereka itu keluarga yang harus dihormati, orang tua itu harus dihormati, tapi bukan berarti kita harus tinggal satu rumah kan. Itu memang harus seperti itu gitu, karena kalau nggak gitu dia akan terus-menerus mengalami kesakitan itu gitu. Jadi kita memang harus lingkungan itu susah banget. Kadang-kadang kita keluar dari lingkungan pertemanan juga susah gitu. Bagaimana nantinya kalau nggak bisa keluar ya kita minimalisir untuk ketemu. Jadi misalnya tidak aktif WA, jangan bolak-balik ada WA grup terus langsung kita buka gitu. Jadi meminimalisir
pertemuan yang lingkungan yang toksik gitu kan. Dan kita yang itu tadi, kita harus pede, kita harus merawat diri kita gitu kan, menghargai diri kita sendiri. Betul, ya. kita harus memberi penghargaan, terima kasih tubuhku sudah sampai bisa bertahan pada saat ini. Seperti itu. Nah, Bu, Ibu punya pesan atau saran buat mereka yang kan menjalani hal ini kan bukan hal yang mudah ya, Bu. Pasti ada kesulitan-kesulitan. Pokoknya semua orang ketika mau memulai sesuatu yang baru itu pasti udah bisa nggak ya. Nah, ada saran nggak, Bu, dari Ibu sebagai seorang psikolog untuk mereka yang punya niat untuk mau menyembuhkan diri dari luka batin tapi masih gamang, udah tahu nih ibaratnya seperti yang pernah Ibu bilang, pintu keluar ada di sana, tapi masih gamang nih. Nah, saran Ibu untuk mereka yang seperti itu gimana? Ya kan, yang penting bergerak dulu, Mbak. Jadi kalau masih mager, jangan harap itu mempengaruhi fisik dan mental gitu, bergerak itu. Jadi ketika kita masih mager ya akan tetap di situ. Jadi kalau mau berubah ya harus dinamis, harus bergerak, harus melangkah. Gimana sih melangkah? Mandi dulu nih. Ya, gitu kan? Ketika sudah mandi, bersihkan rumahmu dulu nih. Itu bukan perkara gampang. Anak-anak sekarang itu kalau nggak disuruh membersihkan diri juga bakal. Nah, itu padahal sudah cara untuk keluar dari suasana yang tidak menyenangkan itu, dari luka-luka. Jadi kalau dia mau keluar lukanya ya ayo bersihkan dulu lingkungannya gitu kan, supaya luka ini cepat sembuh. Kalau nggak kena oksigen lukanya juga nggak bisa sembuh gitu. Jadi seperti itu. Jadi ayo bergerak, bersihkan lingkungan, cari makanan sehat. Kalau mau olahraga, kalau mau healing seperti itu gitu, Mbak Dian. Jadi semoga ketika kita keluar rumah ada suasana yang lain. Jadi kalau misalnya kita sudah lakukan semua gitu ya, yang saya bilang tadi. Kalau ini memang orang yang bekerja gitu kan. Kalau aku sudah bekerja, aku sudah membersihkan rumah, apa ini? Selanjutnya apa gitu? Selanjutnya adalah mencari teman yang baru. Jadi kerjakan sesuatu yang tidak rutin. Misalnya Mbak Dian dari rumah ke sini itu rutenya tetap nih. Jalan situ aja. Hari ini enggak. Oh, beda ya. Beda. Jadi kita menjalani sesuatu yang tidak biasanya gitu kan. Kalau mau menulis, cobalah dengan tangan kiri. Kita aktifkan sesuatu. Ini kan kita ngomongin sesuatu yang baru ya, Mbak. Kita bergerak, jadi lakukan dengan dua tangan. Gambar apa aja nggak harus dilakukan, ini cuman melatih aja. Jadi kita tuh punya otak dua belahan, kanan sama, nah itu harus disinkronkan. Kalau kita biasanya kanan, kita pakai yang kiri. Kalau kita biasa kiri, pakai yang kanan. Cuman buat melatih biar sinkron aja, biar mikirnya itu bener gitu loh, Mbak. Jadi ketika kita biasanya pakai yang tangan kanan, berarti yang aktifkan otak kiri. Nah, otak kanannya nganggur. Nah, ayo mari kita aktifkan supaya bisa balance gitu kan. Biasanya kita logika nih, kadang-kadang suka musik. Kita buat puisi, kita dengerin lagu. Jadi biar balance gitu kan. Selain juga menimbulkan hobi baru. Semoga dengan adanya hobi baru, kita lebih positif mikirnya gitu. Kan kalau ada sesuatu baru kan kita excited. Jadi pengalaman yang menyedihkan itu semoga tidak terkikis ya. Masih ada sih, cuman kita kan jadi terlupakan gitu kan. Tertutup lah ya. Seperti itu gitu, Mbak Dian. Berarti memang intinya ya memang harus mau berani bergerak dulu ya. Lakukan pergerakan dinamis, jangan cuma diam di rumah aja. Gitu kan. Cari lingkungan yang bagus. Cari tukang wangi, jangan tukang las misalnya ya. Jangan marah nih tukang las, bukan apa-apa, ini peribahasa aja. Jadi cari benar katanya namanya? Katanya Cak Nun kumbulono wong soleh ya. Seperti itu gitu ya. Jadi kita memang harus bergaul dengan orang-orang yang memberikan dampak positif, bukan orang yang berdampak negatif gitu ya. Seperti itu, Mbak. Bahkan saya pernah baca juga bagaimana kamu kaya adalah siapa temanmu sekarang gitu. Bagaimana kamu 5 tahun ke depan adalah bagaimana buku apa yang kamu baca, lingkungannya seperti apa gitu kan. Berarti itu memang benar-benar itu ya. Iya. Jadi memang kalau kita mau nggak ngomongin masa lalu, jangan bergaul dengan orang yang suka bergibah gitu. Nggak ada solusinya, gibah ini gibah ibu, tapi kan nggak ada
nggak ada jalan majunya gitu kan. Gitu aja. Gitu kan, selain nantinya iya kalau abis ngibahin orang kita juga digibahin kan, nggak enak gitu. Jadi yang seperti itu gitu Mbak Dian. Nah Bu, bagaimana sih kita bisa mengidentifikasi perbedaan antara mengatasi luka batin sendiri? Kayak gini, aku punya luka batin nih. Apakah ini aku bisa nggak sih mengidentifikasi sendiri? Ini aku bisa sembuhin sendiri atau ini aku harus datang ke profesional? Itu tadi kalau misalnya kita sudah kebangun malam-malam terus kita sampai cerit-cerit punya mimpi yang buruk, itu yang secara mental. Atau orang kalau aku misalnya aku ingat ini kok aku jadi ini ya berdebar-debar ya, aku jadi mual ya, jadi psikosomatis ya, nah, itu memang sudah harus butuh bantuan yang seperti itu. Nah, ngomong-ngomong soal bantuan nih, berarti kapan bisa Bu Ira kan psikolog, cocok banget dan memang profesinya adalah membantu teman-teman yang punya luka batin. Kalau mau ngobrol sama Ibu dan menyembuhkan luka batin yang dipunyain sama sahabat Thompson, datangnya kemana Bu? Ke klinik Diamet. Diamet Bali. Diamet Bali yang ada di Jalan Pemuda 3 nomor 16A. Reservasi dulu di 0812 4646 0447. Nah, dicatat ya sahabat Thompson yang merasa saya ternyata punya luka batin dan saya butuh konsultasi dengan profesional. Ada Ibu Ira di Diamet Bali dan teman-teman bisa reservasi juga di IG-nya Diamet ya, di @diametbali. Silakan buka di Instagram, bisa DM juga. Nanti bisa deh ngobrol-ngobrol dan mencari solusi. Ini luka batin saya cocoknya di betadin, diperban, apa diamputasi. Aduh sadis. Nah, nanti dari situ kan, dari obrolan itu kan bisa ketahuan ya Bu, seberapa dalam sebenarnya luka batin yang dimiliki. Anytime ya Bu? Ya, reservasi dulu kan ya. Nggak bisa langsung datang ya? Harus reservasi. Harus janjian ya? Iya, betul. Oke. Nah, Bu, pertanyaan terakhir nih, kita kan udah punya jalan nih buat melakukan penyembuhan luka batin. Misalnya sudah mulai menjalani terapi, sudah lagi memperbaiki diri. Nah, bagaimana caranya membangun dan memelihara rasa damai itu yang sudah kita usahakan ini agar tidak menimbulkan luka batin? Caranya gimana Bu? Damai itu kan ada di hati ya Mbak. Betul kan. Jadi yang diingat-ingat itu harus selalu yang positif. Supaya kita harus selalu damai gitu kan. Jadi kalau yang diingatnya negatif, nanti yang terjadi lukanya juga tertambah dalam gitu ya. Jadi yang seperti itu gitu Mbak Dian. Jadi kita harus cari aktivitas yang memang positif lagi, bergaul dengan orang yang positif, olahraga yang benar, makan yang benar, istirahat yang benar gitu ya. Jadi yang kadang-kadang dilupakan itu tidurnya nggak benar. Gimana tidur bisa benar? Ya makan benar, olahraga benar. Semuanya harus benar dulu gitu kan. Jadi kita memang merubah sesuatu harus sama yang positif gitu. Jadi menghilangkan yang negatif. Ketika misalnya datang pikiran yang buruk, sampai ada beberapa teori yang olahraga Cina itu ya. Jadi seperti kalau kita mengibas-ngibaskan tangan sambil membayangkan, membuang yang negatif. Tai Chi ya, yang seperti itu gitu. Jadi itu healing yang paling mudah gitu kan. Itu tadi menjaga kebersihan diri, menjaga kebersihan lingkungan. Gitu, menghindarkan diri dari lingkungan toksik. Nah, yang seperti itu. Soalnya ada juga, saya pernah baca juga, kan sekarang tuh ternyata banyak penyakit ya Bu yang suka menimbun barang-barang udah nggak pakai. Nah, itu ternyata karena luka batin juga ya. Ya, kita nggak pernah tahu itu, tapi memang yang salah satunya, bukan semuanya seperti itu gitu kan. Nah, berarti kan dengan menjaga kebersihan, minimal kamar dulu lah ya, kamar dulu dijaga, rutin dibersihkan, karena
secara tidak langsung sebenarnya kita juga sedang menyembuhkan diri sendiri dengan menata ulang barang-barang yang ada di rumah. Jadi kalau biasanya berserakan, ayo kita ganti gitu. Seperti kita tadi menata juga otak kita tuh kayak laci, Mbak. Jadi ada laci-laci tempat nyimpen gitu. Jadi kita memang harus memperbanyak lacinya itu dengan pikiran yang positif gitu. Nanti kalau yang di pikiran negatif yang muncul nanti itu lagi. Dan kalau itu sudah semakin banyak menumpuk akan masuk ke alam bawah sadar, makanya sampai mimpi. Iya. Jadi itu tadi, ayo kita buang pelan-pelan, ayo kita maafkan, ayo kita appreciate sama tubuh kita, sama diri kita, sama pikiran kita gitu. Oke, Bu. Nah, dari perbincangan kita nih, Bu, yang luar biasa menarik banget, kesimpulan Ibu tentang menyembuhkan luka batin ini apa, Bu? Yang bisa Ibu sampaikan untuk sahabat Thompson? Jadi seperti hasil kesimpulan pada hari ini adalah kalau kita menyimpan memori, simpanlah memori yang indah, yang baik ya. Nah, ketika itu sudah terjadi yang buruk, ayo kita sembuhkan perlahan-lahan. Dihapus gitu kan. Itu tidak mudah. Jadi bisa dihapus sendiri. Kalau itu memang masih kecil ya. Kalau kita butuh ke profesional, mari kita ke profesional, karena bukan hanya ke psikolog. Kalau sudah tadi yang sampai cerit-cerit nggak bisa tidur sampai mengganggu gitu kan, itu harus itu harus ke psikiater, harus dengan obat yang seperti itu, Mbak Dian. Jadi simpanlah memori yang indah. Jika sudah terjadi memori yang buruk, ayo kita bersihkan. Seperti itu, Mbak. Apapun dan dengan siapapun ya, Bu? Iya. Jadi benar-benar kita menyediakan otak kita dan hati kita untuk cuma ngingetin yang baik-baik aja. Betul. Yang indah-indah aja. Yang jelek-jelek langsung di-delete saat itu juga. Soalnya di tengah situasi yang seperti sekarang itu diperlukan energi yang besar. Betul. Untuk menjalani kehidupan. Iya. Sehingga kalau kita masih ada energi negatif yang tersimpan, itu akan menarik kita kembali, kita ragu-ragu memutuskan sesuatu. Nah, itu kan akan berpengaruh pada pola kehidupan kita, pola keputusan kita. Nah, akan berpengaruh pada keseharian. Iya, oke deh. Oke, Ibu Ira, luar biasa penjelasannya. Jadi cerah bahwa ternyata kita menjalani hidup itu harus selalu menyimpan yang baik, mengingat yang baik, melupakan yang buruk, yang menyakitkan, dan memaafkan ya, Bu. Terutama memaafkan, menerima apa yang sudah terjadi. Jangan, nggak boleh kebanyakan dendam, ya kan? Dendam juga itu nanti bikin luka batin juga, menyakiti diri kita sendiri. Betul. Oke, sekali lagi kalau ingin ketemu Bu Ira, ngobrol-ngobrol untuk menyembuhkan luka batin, sahabat Thompson, silahkan datang ke Diamet Bali yang ada di Jalan Pemuda 3 nomor 16 Arnon. Reservasinya di nomor berapa ya, Bu? 0812 4646 0447. Nah, sahabat Thompson, selain bisa reservasi di nomor WhatsApp, sahabat Thompson juga bisa reservasi melalui DM di Instagramnya Diamet Bali di @diametbali. Ibu Ira, terima kasih untuk kedatangannya sore hari ini. Sama-sama. Enak ya ngobrol ya. Semoga bermanfaat juga bagi para pendengar Thompson. Pasti bermanfaat untuk sahabat Thompson semua. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi minggu depan. Insya Allah. Tentu dalam saja keadaan sehat. Amin. Dan tentu saja dengan tema-tema yang jauh lebih menarik. Iya. Sehat jiwa dan zaman. Ya. Sahabat Thompson bisa juga mengirimkan pertanyaan. Kalau mungkin punya pertanyaan tentang psikologi, silahkan juga bisa WhatsApp di nomor tadi atau DM di Instagramnya Diamet Bali. Barangkali pengen berbagi ilmu atau mendapatkan informasi tentang apa, silakan saja di DM di @diametbali di Instagram. Nanti bisa kita berbagi bersama ya, Bu. Kalau ada topik yang bagus, kita bisa berbagi bersama lagi. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya sahabat Thompson untuk sore hari ini. Semoga dengan apa yang sudah kita perbincangkan dengan Ibu Ira tentang menyembuhkan luka batin, kita sama-sama akan semakin menyadari bahwa dalam kehidupan kita harus selalu positive thinking, memikirkan yang baik, mengingat yang baik, karena itu akan membantu kita untuk menjadi manusia yang jauh lebih baik. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Didiana undur diri, kita akan jumpa lagi esok hari.
Selamat sore dan tetap semangat.